Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Oke, selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu. Ya, ini nanti saya akan sebentar lagi akan mengobservasi Ibu dalam mengajar kelas ya Bu ya. Iya. Jadi bersedia ya Bu ya, ada keberatan kan? Ya. Jadi sebelum saya mengobservasi Ibu nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Pertama, tujuan pembelajaran Ibu nanti apa ya? Saya kan nanti untuk pembelajaran yang terobservasi saya masuk ke materinya persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini untuk materi ini sudah pertemuan kesekian ya Bu ya. Jadi di sini saya mau masuknya ke ketidaksamaan linier satu variabelnya dengan tujuan ya melalui nanti problem based learning yang akan saya gunakan. Kemudian saya mengharapkan peserta didik itu dapat memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Berkaitan dengan pertidaksamaan ya? Ya, pertidaksamaan linier satu variabel. Linier satu variabel. Ini kalau orang matematika yang paham ini. Iya. Oke, itu saja ya Bu ya. Iya. Oke, jadi selanjutnya jadi dalam Ibu mengajar tadi sudah kita tahu tujuannya memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Nah, untuk areanya nanti saya mengharapkan peserta didik ini dapat saya berikan masalah, saya berikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan mereka dapat membuat kalimat matematika ataupun membuat pertidaksamaan, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel itu ke dalam permasalahan matematika itu, permasalahan kehidupan sehari-hari itu dibuat ke dalam persamaan. Jadi peserta didik dapat membuat permasalahan sehari-hari mereka tentang ketidaksamaan linear itu ke dalam bentuk matematikanya. Ke dalam bentuk matematikanya. Iya. Oke, itu saja ya Bu ya. Iya. Kemudian jadi sudah ada tadi tujuan dan area pengembangan yang ingin capai. Jadi kira-kira strategi yang ingin Ibu pakai apa? Untuk strategi yang saya gunakan di sini saya akan menggunakan model dari problem based learning. Saya mengangkat permasalahan sehari-hari PBL Bu ya? Iya, PBL untuk mereka bahas nantinya dan mereka modelkan menjadi model pertidaksamaan linier satu variabel tersebut. Dan juga sebelumnya di awal juga sebelum awal materi ini Bu ya, saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik. Saya juga sudah ada mengetes dari kemampuan kognitif mereka mengenai kemampuan awal mengawali pembelajaran ini kan tentunya mereka ada materi yang harus mereka kuasai dan di situ mereka harus menguasai penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar. Nah, nanti diharapkan setelah di situ di awal saya ada memberikan asesmen diagnostik berupa tes kognitif tentang aljabar ini, penjumlahan dan pengurangan aljabar yang sudah mereka pelajari di kelas 7. Ya, saya rasa cukup itu aja, nanti kita akan bahas ke kakak Ibu aja Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Okta ini ya observasi kita sebelum nanti masuk kelas. Terima kasih Bu Okta. Iya, langsung masuk ke kelas ya Bu ya. Iya, Bu. Kita mau mulai pembelajaran kita ya. Soalnya siapkan dulu. Semua siap. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta berdoa seluruh ajaran dan seperti berdoa dimulai. Doa selesai. Mari
Fadli salam. Yuk semuanya kita mau berdiri dulu. Semuanya berdiri. Mau mulai pelajaran kita mau bernyanyi. Ya, semua tahu lagu Pancasila, tahu ya lagunya ya? Nah, kita nyanyikan dengan semangat semuanya. Yuk, 2, 3, ya. Oke, silakan dulu semuanya. Nah, hari ini siapa yang sudah masuk? Ivan. Devi. Devi isi. Ada lagi? Untuk pembelajaran kita Oke, kita masuk materi kita ya. Dan kita dari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Saya ya persamaan linear satu variabel ya. Nanti kuharapkan di pembelajaran kita hari ini kita tetap mengikuti apa yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Sudah buat kesepakatan kelas kan? Karena bisa kalian lihat kan kesepakatan kelas yang ada. Nah itu harapkan nanti ketika kita belajar kalian tetap ikuti kesepakatan, ikuti pembelajaran dengan semangat, kemudian juga saat menjaga ketertiban kelas dan juga saat hendak keluar kalian harus izin dengan ibu ke kalian ya, bisa mengikuti kesepakatannya yang kita melakukan pembelajaran. Nah kita sudah tahu pembelajaran kita yang lalu itu sudah sampai ke persamaan linear satu variabel. Hari ini kita mau masuk ke apa? Kaisan? Belajar persamaan linear satu variabel. Ya, ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel. Coba, Rido, pernah lihat lampu seperti ini, Rido? Pernah, Rido? Nah itu tadi rambunya itu rambu tentang apa? Hidup. Ya. Rambu tentang apa? Tadi bisa sempat dilihat ya, sempat terlihat. Tadi ada 10 km, kemudian di bawahnya ada tulisan kecepatan maksimal atau max 10 km per jam. Apa artinya? Nah, coba Dina. Kecepatan tersebut tidak boleh lebih dari 10 km. Tidak boleh lebih dari 10 km. Bagaimana artinya? Benar ya. Jadi kecepatan 60 km bisa nggak jalan di jalan tersebut?
tidak boleh ya. Jadi kecepatan yang berapa saja yang bisa melalui jalan tersebut. Marker 5 km bisa. Kemudian 6 km bisa. Kemudian daerah 8 km bisa. Jadi kalau 11 km bisa nggak? Habis bisa melalui jalan tersebut 11 tidak bisa ya, kecepatan tidak bisa karena tadi maksimalnya ada 10 Nah, di situ dikatakan kecepatan maksimal itu 10 km per jam. Jadi di atas 10 itu tidak bisa melalui jalan tersebut, hanya yang bisa di kecepatan di bawahnya. Nah, jadi tadi arti dari rambu-rambu ini sudah bisa kalian definisikan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita dulu satu orang. Kalian siapa? Apa tujuan pembelajaran? Oke, nah jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nantinya dapat memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian buat kalimat matematikanya. Seperti yang lalu. Kalau yang lalu di persamaan sudah kita buat juga ya. Ada persamaan linear satu variabel, kalian sudah bisa memodelkan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat menjadi kalimat matematika. Tapi yang berhubungan dengan persamaan linear. Kalau yang hari ini kita berhubungan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Nah, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok-kelompok ya. Seperti kelompok yang sudah dibagi kemarin, daerah, belakang berempat, kemudian Arvis dengan Arnita berempat, ini Adina berempat dengan Siva dan juga dengan Akila, Rido belakang, ini juga ada belakang, bisa nanti kursinya dibuka, ini juga ya, Anti dan juga Gafir, langsung ke belakang ya. Ini ke belakang yang sudah kemarin kan? Oke, nah ini nanti. Oke, ini Viko nih, tidak ada ya Viko ya, siapa di sini sudah print ya? Oke, berarti nanti baru print apa ya? Ini aja, nanti berempat mereka ya. Ya, Adina, siapa aja, Samudra aja nanti sana ya. Ya, nah nanti mengharapkan bekerja dalam kelompoknya juga harus aktif ya. Ibu akan tetap memberikan penilaian di dalam kartu kalian diskusi kelompok. Oke, silakan berputar tentang kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ibu harapkan juga nantinya kalian
Nah, yang lainnya tolong dikerjakan juga di buku catatannya atau di buku catatannya. Nah, satu ini nanti laporan, kemudian yang lainnya tetap juga mengerjakan di buku latihan masing-masing. Diskusikan dengan kelompoknya. Semuanya ibu harap dibaca dulu untuk informasi umum di awal. Baca. Jalan tol juga terlihat tanda seperti gambar samping. Tanda tersebut merupakan rambu-rambu yang dipasang di jalan tol yang berarti kecepatan maksimal adalah 100 km per jam dan kecepatan minimal adalah 60 km per jam. Perhatikan gambar dan informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Jika terdapat beberapa pertanyaan, berapa lama perjalanan ini menuju bagian dari atas tersebut, berapa jarak
Nah, coba masukkan. Ini ada kita bibitnya. Sama dengan berarti 43. Oke, bisa. Ini dari ini kurang dari
Jadi kalau yang ini minimalnya 60 berarti 50 boleh? Ada? 50 boleh? Nah, sekarang ini bagian ini nah, artinya ini aku tanyakan. Dan seterusnya ya, ini apa sih? Ya, oke, ini apa tadi? Kamu? Oke, oke, anggotanya apa aja? Oke, dan seterusnya bisa membedakan antara ada dengan tidak? Oke, ini dia ya. Kalau dia ulang dari saja berarti tulis tidak nih? Tidak tulis. Dia itu apa enggak? Kalau seandainya ada sama dengannya berarti ikut kan? Nah, sekarang nih kamu lihat di sini. Kamu lihat ini. Ini garis bilangan ini bermakna apa? Ini tulis apa enggak? Ya, jadi ini apa nih? Di mana tanda lebih dari bisa digambarkan? Oke. Terus ini coba kompromikan dulu. Ini bagaimana nih? Rido. Ini tuh negatif 4 dia ke arah kirinya. Berarti tanda apa di sini? Rahes. Tanda apa di sini? Kurang sama. Ada tanda sama dengan apa enggak? Nah. Ini baca dulu ya sama.
Nih, 5 bus yang dapat mengangkut hanya 290 penumpang, hanya 290. 291 bisa nggak? 290? Bisa. Nah, berarti pakai tambahan apa enggak? Nah, itu kan ekstra. Pakai ya, padahal setidaknya ini. Mana? Nih, dilakukan oleh komisi setidaknya 200 meter, setidaknya 250 meter. Nah, setidaknya bagaimana tuh? Setidaknya 250. Setidaknya 250. Hah? Kalau setidaknya 250. Tuh, udah dapat sih. Nah, ini kan hasilnya menggunakan dia tinggal di sini nanti bisa Sudah selesai. paling sedikit ini ada nah 200 ya. Nah, ada apa di sini? Nah, ini lanjut lagi nih. Pikirkan dulu. Ini tambah. Lima puluh itu hanya bisa mengangkut 50 itu hanya bisa mengangkut 250. Akhirnya benar. Tidak bisa, jadi ini tandanya apa? Iya, ada 260 bisa tidak? 260 bisa tidak? 260 bisa diangkut tidak? Bisa, berarti dia ada tanda sampai berapa tidak? 260 bisa diangkut.
260 kan masuk kan? Bisa kan? Anda kapan berarti? Iya. Boleh dah, 291 boleh dah? Bisa kan? Nah, berarti kan malah kita ini tidak lebih dari 3.600. Penghasilan Pak apa tuh mengerjakan proyek dengan penghasilan tidak lebih dari bisa kan? Paling sedikit 300, banyaknya paling sedikit.
Kesimpulan dari LKPD yang kami buat akan dibacakan oleh sesi pada sesi yang mempersilahkan. Kesimpulan LKPD kali ini adalah kami menjadi bersepakat tentang ketidaksamaan dengan satu variabel dan paham lagi tentang yang kesamaan dengan satu variabel yaitu AX tambah B lebih besar dari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, presentasi akan kami tutup. Jika ada salah kata, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Kelompok Rahes. Kami dari kelompok 4 akan membacakan definisi dari gambar kerja tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Nama saya Patricia Putnaria sebagai moderator. Saya Wakaresa Kamke. Yang kuat suaranya ya. Berbagai informasi bahwa mengendalikan bilangan matematika. Maka makna dari garis bilangan bawah ini sehingga menjadi masuk materi lain dan
Kesimpulan, ketidaksamaan nilai atau satu variabel berhubung AX tambah B lebih dari C dengan tanda persamaan misalnya kurang lebih dari kurang dengan atau lebih dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah bisa semua kelompok ya. Nah, ada penguatan yang harus diberikan. Yang pertama, ketika kalian menuliskan, ini jawabannya sudah benar ya. Hanya dalam penulisan. Tolong ini 3.600.000 bagaimana penulisannya? Nah, ini balik lagi nih ke SD nih. Ada ini tulisannya, jawaban yang bisa diulang. 600. Ini berapa nih? Ini udah tahu 3.600.000 atau 360.000. Oke, tolong kita baikin ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari kesimpulan yang sudah dibacakan. Bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel? Bintang, apa bentuk umumnya? Bentuk umumnya AX tambah B. Oke, lebih dari atau kurang dari C. Dengan tanda pertidaksamaannya apa saja tadi, Angel? Coba, apa saja tanda pertidaksamaan yang sudah kita pelajari? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, tadi sudah kita lihat ya penggunaan dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu bagaimana? Ya, silakan salah satu wakil dari kelompoknya menunjukkan LKPD-nya akan dinilai. Dan secara pribadi, oke perhatikan, secara pribadi tolong disediakan flash mandiri. Secara pribadi mandiri masing-masing ada 2 soal saja. Di sini ubahlah kalimat bawah ini menjadi bentuk model pertidaksamaan linear variabel. 2 kali dari bilangannya lebih dari, ini perhatikan ya, negatif 5/2. Kemudian yang B, bilangan 9 lebihnya dari Z tidak lebih dari 20. Bilangan 9 lebihnya dari Z tidak lebih dari, nah ini berarti tidak lebihnya itu tanda pertidaksamaan di sini tidak lebih dari 21. Oke, silakan kerjakan
di buku latihannya. Ayo, tangannya hanya dua. Tangannya dua saja. 5 menit selesai. Nggak usah.
Semua siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi menjelang siang, silakan istirahat. Pagi Bu. Pagi, Ya. sehat. Kan kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya motivasi Ibu ya kemarin. Jadi hari ini ada sedikit pertanyaan saya kemarin ya Bu ya. Jadi kemarin tujuannya pelajaran kemarin. Untuk pembelajaran saya pada pertemuan yang lalu itu peserta didik dapat memodelkan melalui PBL ya, melalui program based learning metode yang saya gunakan untuk peserta didik dapat memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel. Ya itu ya, jadi modal itu gimana dari setelah Ibu mengajar kemarin itu refleksi dari Ibu kemarin pelajaran itu gimana? Untuk pembelajaran saya pada pertemuan yang lalu itu untuk tujuan pembelajaran itu sekitar kita bisa katakan 80% sih ya bisa tercapai oleh peserta didik. Ada beberapa siswa yang masih belum bisa untuk memodelkan masalah sehari-hari itu yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear itu. Masih kesulitan ya di dalam mereka membuat modelnya masih kesulitan. Tapi itu mungkin ya 10 atau 15 seperti itu sih siswa yang masih kesulitan. Dan waktu di dalam pengerjaan NKPD itu memang benar-benar saya bimbing Bu ya, karena memang di awal itu kan saya melakukan asesmen diagnostik kan saya memang sudah mengetahui kemampuan dari peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah itu kan memang sudah saya lakukan. Dan pada pembelajaran pertemuan itu memang saya ada membagi mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan dengan kemampuannya, tingkat kemampuannya yang mahir, yang akan berkembang dan juga yang belum berkembang. Nah, jadi di situ pada LKPD memang saya memberikan bantuan pada kelompoknya ini yang mahir. Siswa-siswinya itu pada LKPD tidak saya berikan bantuan. Saya memang
kosongkan untuk jawaban. Nah kemudian pada siswa-siswi yang akan berkembang dan yang belum berkembang, ini memang saya kasih bantuan. Ada misalkan untuk variabelnya, saya kasih variabelnya, mereka hanya menuliskan koefisiennya saja. Kemudian untuk ininya ada yang saya hilangkan. Nah pada kedua kelompok itu memang ada yang ini saya berikan bantuan pada LKPD-nya, dan itu pun mereka masih agak kesulitan, sehingga memang saya kasih bimbingan langsung, pada kelompok-kelompoknya. Ya, pada kelompok-kelompok itu saya berikan, malah lebih banyak mereka ya yang banyak bertanya, dan memang saya berikan bimbingan langsung. Kalau yang pada kelompok mahir sih paling hanya saya cek kemarin sudah selesai, sudah Bu. Kayaknya bimbingan sih agak kurang ya, bahkan agak tidak ada pada kelompok yang mahir. Ada sih 1-2 pertanyaanku ini langsung diisi, pertanyaan yang tidak begitu tidak begitu penting, hanya masalah penulisan apa segala macam gitu saja. Nah, waktu itu kan ada anak-anak juga yang tampil ke depan itu. Saat presentasi. Jadi gimana meradaptasi dari tentang proses itu, Ibu? Waktu anak tampil itu. Pada saat presentasi ini kebetulan memang kelompok yang mahir itu yang cepat selesai ya Bu ya. Dan yang tampil kemarin memang pada siswa-siswi yang pada kelompok mahir yang sedikit bantuan yang saya berikan pada mereka dapat mempresentasikan. Dan ada juga Bu yang ada 2 kelompok, berhubung waktu Bu ya, waktu pembelajaran juga sedikit, jadi hanya 2 kelompok yang mempresentasikan, satu dari kelompok mahir dan yang satu yang pada kelompok yang mulai berkembang. Nah ada 2 kelompok yang presentasi ke depan, dan kedua kelompok ini juga sudah sangat baik ya di dalam mempresentasikan. Bisa Ibu lihat kemarin juga hasil yang tugas yang diberikan pada LKPD itu juga sudah pada saat presentasi sudah benar disampaikan. Ada 3 tuh yang tampil. Iya, yang satu lagi memang karena kekurangan waktu ya. Kekurangan waktu memang kalau yang sudah selesai sih memang ada 4 kelompok itu sudah selesai. Memang kekurangan waktu untuk presentasi keseluruhan. Karena saya bilang nanti presentasinya aja. Kan kemarin ini waktu kita tampil itu banyak jadi teknisnya lampu itu. Iya. Menurut Ibu gimana itu? Ada catatan untuk selanjutnya gimana itu? Oke, ya itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Saya juga nggak tahu, kemarin sempat saya tindak lanjuti. Saya tanya kepada wakil kepala sekolah bagian Sapras itu, dan memang itu kayaknya di luar kemampuan saya Bu ya, karena itu kan terkait dengan tegangan yang masuk ke sekolah ini. Dikatakan memang segitu ininya, jadi kalau terlalu banyak penggunaan listrik ya bakal turun sendiri. Dan cara saya ya itu Bu ya, kayaknya memang tidak ada cara lain. Saya hanya menganjurkan siswa nanti kalau seandainya lampunya tiba-tiba mati, kamu keluar, nanti hidupkan lagi, kamu turunkan lagi, naikkan lagi ya dia turunnya, kamu naikkan lagi. Jadi memang di awal karena memang sudah hampir setengah tahun ini kayak gitu, jadi kemarin waktu mau ke kelas saya memang sudah anjurkan anak, nanti kamu permisi ya sama ibu ya untuk kamu keluar, saat mati lampu kamu keluar terus kamu naikkan ininya. Nah jadi itu berapa kali? 5 kali 6 kali ya? Iya. Jadi kira-kira refleksi untuk ke depan apakah apa ya kira-kira nanti untuk pembelajaran ke depannya gitu kan? Apakah akan itu saja, biar saja mungkin anak kurang masuk jadi nanti kan tentu mulai presentasi. Iya. Menurut Ibu gimana nanti untuk ke depannya? Iya benar ya. Nah kalau saya sih ya sebatas kemampuan saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak ini ya, bagian Sapras ya, wakil kepala sekolah bagian Sapras sudah saya laporkan. Dan memang itu caranya yang memang saya menganjurkan kepada siswa-siswi itu, yang pertama
mengurangi daya, misalnya kayak dispenser yang memang ada beberapa kelas tuh masih suka nyolok untuk dispenser panasnya. Jadi memang saya sudah anjurkan kalau dimatikan, tidak perlu dihidupkan, apalagi kalian kan tidak butuh. Kalau seandainya butuh ya pergi ke kantor aja minta, saya bilang gitu. Nah itu sudah saya lakukan sebelum ini ya pembelajaran kita kemarin ya, observasi sudah saya antisipasi untuk mengurangi daya pemakaian listrik. Nah tapi masih kejadian Bu ya, masih naik turun seperti itu. Memang di awal juga saya sudah bilang kalau seandainya memang ini listrik yang digunakan perlu hanya kipas yang beberapa saja, tidak usah semua, itu juga sudah saya ajarkan juga sih kepada siswa. Tapi ya kemarin karena cuaca juga agak sedikit panas juga, jadi agak kurang bisa mengikuti si anaknya serta didiknya. Jadi itu kan sudah dilakukan berbagai macam usaha, tapi masih juga. Jadi untuk pembelajaran berikutnya itu kan saya kalau diperhatikan karena kita hidup di fokus ya. Iya benar. Jadi karena itu ini apakah itu punya kira-kira tindakan atau apa kira-kira yang akan dilakukan karena sudah kita lakukan usaha masih ada fokus. Apakah ada metode lain yang mungkin akan dilakukan untuk pembelajaran itu, karena kan hal utamanya kan penyebabnya fokus itu tadi. Iya Dalam proses pembelajaran kira-kira apa yang akan dilakukan? Ini sih Bu ya, mungkin bisa, sebenarnya bisa juga sih ya saya menganjurkan siswa untuk membawa handphone pada saat ini. Bisa saya share materinya bisa saya share melalui link kepada peserta didik. Itu mungkin menjadi alternatif ya, menjadi alternatif ke depan ketika mungkin penggunaan fokus agak kesulitan ya terkait dengan listrik ya Bu ya. Mungkin itu sih yang menjadi solusi saya Bu ya. Kedepannya mungkin saya bisa menganjurkan siswa untuk membawa handphone yang boleh saya share materinya itu melalui ini link grup WA. Mungkin itu sih Bu ya, salah satunya Karena memang kan ketika kita jelasin mungkin fokusnya itu masih tentu mengganggu, jadi sudah di share dulu ya dari handphone tadi materinya itu pakai handphone dan lain-lain tahu jadi mereka jadi walaupun ada yang fokus tidak masalah itu ya. Iya, salah satunya. iya. Oke baiklah. Jadi itu adalah jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya dalam ibu pembelajaran itu jadi Nah, memang tadinya saya memang ada melihat beberapa siswa tadi yang kurang bisa agak lemah ya mengikuti materi saya ini Bu ya. Dan memang di dalam setiap materi sih ya, bukan hanya pada materi pertidaksamaan linear satu variabel ini saja. Sudah saya sering perhatikan peserta didik tersebut agak sedikit ogah-ogahan di dalam diskusi kelompok ataupun pembelajaran saya mengerjakan tugas ataupun apa. Saya juga sudah memberikan ini, saya sudah mendekati siswa tersebut, sharing dengan siswa tersebut. Namun terkadang ada jawaban siswa itu, Bu, saya tidak bisa Bu, saya susah nih Bu, mengerjakan saya tidak ngerti Bu. Terkadang ada jawaban dari siswa seperti itu Bu ya. Dan saya terus menganjurkan mereka untuk mau belajar, dan mungkin kedepannya ketika pembagian kelompok saya bisa lebih memvariasikan dari kemampuan sih ya. Mungkin kemarin kan saya mengelompokkan siswa itu yang mahir, yang akan berkembang. Mungkin saya bisa mahir itu di dalam kelompok itu bisa saya sisipkan satu sehingga dia bisa menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya. Sehingga kan mungkin ketika saya menjelaskan materi itu, menjelaskan cara penyelesaian itu kepada siswa, kata-kata saya ataupun apa saya terlalu tinggi sehingga mereka kurang memahaminya dengan bahasa mereka. Nah, mungkin jika saya mengelompokkan peserta didik tersebut heterogen, teman yang mampu ini, yang mahir ini bisa menjelaskan kepada teman yang lain yang kurang ataupun yang lemah itu dengan bahasa mereka, dan siswa tersebut bisa cepat mengerti. Nah, rencana saya ke depannya saya akan mengelompokkan peserta didik secara heterogen. jadi kira-kira rencana pengembangan diri siswa tadi apa pertama yang akan dilakukan? Untuk pengembangan diri sih ya,
sepertinya lebih ke saya juga Bu ya. Saya yang lebih mengembangkan diri lagi untuk bisa mempelajari model-model, metode-metode yang memang bisa saya untuk bisa lebih memahami karakteristik peserta didik, sehingga apa yang nantinya saya dapatkan itu memang benar-benar tepat sasaran, membantu peserta didik yang memang lemah, model-model yang bisa menarik bagi siswa, sehingga pembelajaran matematika yang merupakan momok ya, biasanya matematika kan agak sedikit takuti siswa ya, menjadi mungkin lebih menyenangkan, apa mungkin saya kurang mengajak bermain mereka, sehingga materi itu agak sulit masuk. Mungkin saya bisa kombinasikan dengan permainan sehingga mereka lebih senang belajar matematika. Jadi aktivitas namanya buat mengembangkan diri lagi. Iya. Dan tujuannya agar anak itu lebih senang dan belajar ya. Jadi ukuran keberhasilannya apa Bu? Untuk ukuran keberhasilannya yang pasti peserta didik bisa mengikuti pembelajaran saya dengan semangat, dengan antusias, dan nantinya juga bisa mengerjakan LKPD maupun tugas-tugas individu yang saya berikan itu dengan baik. Jadi bisa dengan tugasnya, bisa ngerjain tugas yang LKPD yang diberikan. Kira-kira pendukungnya apa untuk itu? Pendukungnya untuk itu ya tentunya saya saya pelatihan itu pihak terkait yang saya ini kan ya untuk pelatihan. Sebenarnya sekarang sih sudah banyak ya pelatihan mandiri di PMM Bu ya. Itu ada saya ikuti, tapi mungkin untuk bagian diferensiasi saya harus lebih lagi. Memang kemarin belum ada sih saya ikuti untuk yang pelatihan yang berdiferensiasi. Saya lebih ke kemarin ke lebih yang lain-lain saya pilih topiknya, dan mungkin untuk ini kedepannya memang saya memang pilih topik yang berdiferensiasi, sehingga saya memang benar-benar bisa melihat dari keberagaman siswa tersebut dan bisa benar-benar bisa memahami lah karakteristik mereka yang berbeda itu. Jadi mengikuti pelatihan Di PMM. fokus pada diferensiasi kira-kira waktunya itu kapan? Itu Berapa lama kira-kira? Apa itu rencana saya di akhir bulan ini ya, sudah akan saya laksanakan, dan juga target saya sekitar 1-2 minggu gitu akan menyelesaikan untuk pelatihan tersebut, pelatihan mandiri tersebut. Oke, itu tadi kan. Selain itu ada lagi nggak aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan rencananya nanti? Aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan selain itu mungkin saya juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Kebetulan kan di SMP ini kan juga ada juga guru-guru yang memang memiliki kompetensi yang baik ya di dalam pembelajaran diferensiasi. Mungkin lebih ini dengan Bu Maduna ya, salah satunya berdiskusi. Mungkin juga tidak kalah juga dengan Ibu Devi, Bu Inke juga, karena mereka juga ini ya. Apalagi Ibu Inke juga karena kemarin sempat mengikuti PPG kan, ibunya agak lebih fresh dan bisa kita ajak berdiskusi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya, ibu juga bisa sih sebenarnya kan. Ibu kan juga sudah ini ya, banyak juga mempelajarinya. Tujuan yang dicapai dari Ibu berdiskusi dari mengenalkan guru yang lebih mahal, lebih senior dalam Ibu itu, tujuannya apa Bu? Tujuannya ya saya biar bisa lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi itu, dan kendala-kendala yang saya hadapi di dalam pembelajaran tersebut juga mendapatkan solusi ya. Di dalam pembelajaran saya ada kendala-kendala menggunakan pendekatan diferensiasi ini juga bisa saya kemukakan masalah saya, kemudian juga saya boleh mendapatkan solusi dari rekan-rekan guru tersebut, dan saya bisa lebih berkembang lagi lah di dalam pada kelas-kelas yang lain juga saya bisa menerapkan pembelajaran ini, sehingga melalui sharing itu juga mungkin dengan mereka juga mereka mendapatkan
masukan, mereka juga bisa belajar dari pengalaman saya seperti itu sih. Jadi kurang keberhasilannya gimana ini? Ukuran keberhasilannya mungkin sih ketika saya ini Bu ya untuk berdiferensiasi ini ukuran keberhasilannya saya bisa menerapkan pendekatan berdiferensiasi ini kepada setiap kelas yang saya ampu. Ada 5 kelas itu ya Bu ya. Kalau kemarin kan saya hanya di 8B kalau kemarin ya. Nah saya bisa menerapkannya di dalam setiap kelas yang saya masuki, saya ajar, dan juga siswa bisa setiap siswa juga bisa tertampung. Maksudnya itu kemampuan mereka yang tinggi sedang rendah itu benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal sih, gitulah Bu ya kita katakan. Pendukung untuk ini supaya bisa tercapai apa mungkin? Yang pasti dari kalau pendukungnya dari peserta didik Bu ya, dari peserta didiknya yang bisa aktif, yang bisa responsif ataupun kooperatif lah dengan kita ya di dalam kita mengajar. Kemudian juga sarana dan prasarana di kelas saat kita ada yang mengajar yang baku. Tadi masalah kalau itu saya memerlukan waktu bersama guru penggerak. Baiklah Bu, Ibu sudah Pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan tadi Ibu akan pengembangan yang akan dibuatkan untuk tidak lanjut dan mengembangkan diri ya Bu ya. Kemudian melakukan diskusi dengan diri itu Ibu nanti mengikuti pelatihan gitu ya. Kemudian berdiskusi dengan guru-guru terutama tentang masalah pembelajaran berorganisasi gitu, sehingga bisa peserta didik itu bisa lebih responsif dan kooperatif, jadi lebih memahami siswa ini di waktunya mungkin 1 bulan ini gitu. Baiklah Bu Okta, itu jadi hasil dari percakapan kita tentang pembelajaran ibu kemarin ya, ini observasi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Okta. Semoga masalah-masalah yang telah terjadi seperti listrik, gangguan politik, masalah mungkin lebih memahami diferensiasi anak-anak yang mungkin kesulitan, mana yang mendengar, mana yang apa, kemudian masalah anak yang mungkin kurang memahami, kurang menyukai, tadi bisa teratasi. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi, dan mungkin nanti akan saya 1 bulan ke depan mungkin kita akan coba lihat lagi apakah ada kemajuan, perubahan dari pembelajaran kita yang saat ini Bu Okta ya. Semoga sukses, semangat Bu Okta, terima kasih. Memang sebenarnya kalau ini kan sebenarnya kalau kita walaupun kita ini jadi guru panggung kan kita tetap juga belajar ya dari mahasiswa. Dan saya jujur ini saya pelajarin itu dari mahasiswa nih yang perkelompokan berdasarkan tingkatan ini kemampuan lah ya kita bilangnya mahir mulai berkembang akan berkembang ini. Nah tapi yang jadi pertanyaan saya seharusnya saya yang diferensiasi itu tidak melakukan cara tingkat kemampuan, terus mereka tuh kelompok-kelompoknya yang mahir sendiri, yang akan berkembang ini, kemudian yang apa bantuannya kita berikan lebih ke sini. Nah itu menurut Ibu kayak mana? Sebenarnya pas ini kan pas kelompok nggak dipisahkan. Kalau dipisahkan ya itu yang beda yang
yang nggak pinter, jadi kita nggak pinter. Tapi kan tetap dicampur. Jadi ada dua teknis Bu. Ada yang kayak memang dipisah ya, misalnya kelompok mahir, yang ini sedang berkembang, yang ini belum. Nah, tugasnya saat penugasan yang nggak mahir ini, kalau SD biasanya kayak gitu. Soalnya yang ini nggak pandai baca ya. Yang mahir ini jadi tutor sebaya itu. Jadi mereka yang membantu si yang kurang ini. Tapi perkelompokannya sudah. Jadi kan kalau yang mahir itu kan dia akan menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dia langsung selesai di tugas dia. Berkunjung ke Iya. orang gitu. Nah, jadilah dia berperan jadi tutor sebaya. Jadi mereka dibagi untuk kelompok yang kurang. Nah, iya, misalnya dia ada kawannya yang mana sih, ada nggak kawannya yang rombongan yang kurang ini. Nah, mereka akan membantu yang mereka yang kurang ini. Istilah kata tutor sebaya itu muncul. Terutama sih matematika yang biasanya agak Itu cara pertama. Tapi yang keduanya Bu. kalau yang kedua itu yang disisipkan. Jadi dia pas bedanya itu pas biasanya itu pas tugas pokok yang praktek biasanya itu yang misalnya nih asistennya mungkin udah berbeda kan, kelihatan nggak yang ini mahir, yang ini berkembang, yang ini belum, itu dicampur. Jadi harapannya kalau nggak apa ya, yang penyakitnya Bu kalau dicampur nih, yang satu itu yang Iya, yang Kayak saya kemarin itu Bu ya, kemarin itu kan dicampur tuh. Ada yang mahirnya tuh, pokoknya ada yang mahirnya, ada yang sedang, kalau dicampur itu karena maksudnya itu ya supaya yang mahir dengan yang sedang bisa membawa yang kurang tadi ngomong. Itu biasa kalau kayak bikin karangan, yang sifatnya ngerjain ya, itu mahir. itu yang mahir banyak kerja. Yang kerja malah satu orang. Itu dulu. Gitu nah. Jadi kita kalau yang dicampur tuh kita lebih ekstra lagi, kenapa? Kita harus lebih kayak sering ingetin kamu kasih kesempatan kayak ini gitu. Kasih kesempatan bagi yang kurang gitu. Nah, jadi yang mahir ini tinggal kayak ngarah-ngarahin gitu. Saat si yang kurang mahir ini misalnya ngasih pendapatnya atau ngerjainnya, si yang mahir ini tetap jadi kayak tutor sebaya itu. Nah, gitu ya. Tapi kan apa kejadian di lapangan kan agak susah kita ngontrol itu, apalagi siswanya banyak. Iya. Kalau cuma 2-3 kelompok masih bisa, tapi Iya, kalau sampai sampai 6 dari gitu. kelompok kan kita sibuk yang di sini kita kurang. Apalagi sesuatu yang kayak hitung-hitungan gitu ya, yang lebih ke matematika lah ya, oke. Ya, itu kan pelajaran-pelajaran yang emang ada rumusnya gitu. Itu kan kalau kita salah rumus kan otomatis ini salah. Itu kan hafalin rumus. Karena kan anak-anak kan kayak apalagi rumus-rumus turunan itu. Yang ini sama ini. Ya menurut kita biasa, begitu kan kalau anak-anak Jadi sulit menurut mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak seakan tahu, oh ibu, kami ini bodoh-bodoh semua bu, langsung gitu. Mereka tuh kayak bisa ngukur kemampuan. Ibu nih langsung kayak gitu. Ibu nih mungkin langsung keceplosan aja. Itu pintar, itu pintar bu, itu pintar bu. Kami ini bodoh-bodoh semua bu katanya. Mereka tuh bisa ngukur kemampuan, bisa melihat apa kan? Oh ibu nih kok kayak gini. Iya. Kadonya lagi satu kan. Langsung itu kan itu pintar-pintar semua bu. Langsung saya pikir tadi tidak tahu mereka ternyata langsung ceplosan anak nih protes mereka dengan pengompor. Mereka tahu kan dalam kesalahan itu kan kelihatan ya, yang mampu yang nggak mampu. Jadi cuman lah tuh. Itu kemarin sih saya bilang tidak apa-apa belajar kayak gini dulu, nanti kalau kamu yang kurang kan ada ibu bantu nanti. Mereka ada ibu bantu, saya gituin aja kemarin. Karena saya tadi saya pikir kan mereka tidak bakal tahu kan. Nah inilah mereka ini paling kelompok belajar udah. Ini waktu saya gituin protes, satu anak protes kali itu nih ibu ini tahu ya sudah nanti kan kamu ibu bantu. Nah langsung saya bilang gitu. Mereka langsung, oh ibu nih langsung tahu. Maksud dan tujuannya. Dulu waktu saya bilang nanti kan kamu kan ibu bantu nanti ini. Oh iya ibu ini maksudnya gitu ya. Jadi agak sedikit ini, dan itu sih kendalanya yang bisa yang mahir nih mungkin karena jarang kita ganti. Mereka juga yang ada kadang-kadang sebagai ogah-ogahan, jadi
oh iya ibu ada adanya mau ini Mau barang itu ini. juga lebih banyak gitu. Tidak ada pula ininya kan, tidak ada pula kita perhatikan kali. Sudah, itu ya lanjutkan lah. Coba usaha lagi ya. Saya gitu ini nanti kamu udah Jadi masalah juga dulu ya. Inilah Itu dari segi psikologis mereka gitu kan. Itu mereka terus diperhatikan, kayak itu terus didatangi bu, itu lewat. Itu juga jadi Pokoknya saya yang diambil diferensiasi itu lebih ke gaya belajar di prosesnya. Kalau yang manual diferensiasi itu karena itulah akan memunculkan masalah-masalah lain. Kalau misalnya gaya belajar itu enak gitu, misalnya dari proses berdasarkan diferensiasi itu gaya belajar misalnya itu lebih enak. Ya nonton, lebih enak buat yang enak nulis-nulis. Nah, satu lagi tuh Bu, dari gaya belajar. Apa namanya tuh? Oh ya memang kita tetap menyajikan dalam ini ya, dalam visual, audio, tetap ya teks atau tetap dengan semua ini mereka lah ya, pengennya mereka apa ya, tinggal mereka memilih saja ya, maunya nanti yang mana gitu ya. Sesuai mereka. Nah, tapi kalau MTK tuh agak ini sih. Bahasa Inggris juga bisa. Kalau bahasa Inggris kan yang audio tampilkan nonton. Kalau yang sedang dengar dipakai handset gitu, semua handset gitu dengerin gitu ya. MTK tuh agak susah. Nonton pun video, misalnya video YouTube paling ada, misalnya cara mengerjakan rumah ini. Iya, paling itu pun sih dianjurkan kan tidak seperti itu. Siswa tuh memang dituntut untuk menemukan sendiri, bukan dikasih tahu melalui video. Nah, itu agak kesulitan loh kalau kami melalui Kalau gaya belajar. bahasa bisa gitu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA masih agak sih. Tapi kalau MTK kok kayaknya kayaknya IPA juga agak. Oh IPA masih bisa sih kalau apa namanya Videonya malah lebih bagus IPA lebih IPA itu kan kayak makhluk hidup. Iya. Makhluk hidup. Kalau MTK yang agak susah sih Bu. Dan kadang misalnya masuk Pythagoras ada nggak semuanya yang sesuai itu udah di YouTube ada. Iya, pilih-pilih juga kan. Tergantung materi yang dipelajari. Kalau yang normal-normal yang sering diupload orang ke YouTube Pythagoras, bangunan, ya anak saya kemarin tuh dia malas nyari maknya di YouTube apa ini Mbak? Ini nah ngerjain soal kita balik sama saya aduin ya udah tentang pelajaran dulu ada beberapa siswa yang ingin tahu baik mungkin yang punya masalah pelajaran tapi mereka kan sesama mereka Tapi saya punya ini loh bu, ini dapat sudah dapat. Ini dari saya. Kalau yang di set tuh video itu kawan yang bikin, itu loh mas pada nengok semua. Misalnya nih, kumpul ke saya. sesama mereka dia lebih senang Misalnya kamu kumpul, mereka kumpul video dah. Saya kumpul tugas, juga ada video kadang tuh saya download tuh kan. Saya kirim lagi di grup tuh kan, mana yang video anak yang bikin udah bagus sebagai contoh. Nah ini contoh yang bagus, sudah sesuai ini. Kamu menjelaskan ini. Saya tengok hampir semua tuh pada dibuka aja galau, pada nengok semua. Coba kalau kita orang saya nge-share video yang YouTube gitu kan, boleh dihitung lah yang buka gitu. Berarti bisa jadi ide tuh. Kita nge-share aku tuh nge-share video pembelajaran tuh kita suruh anak Iya, makanya gitu. ini kayak saya, kamu tolong buatkan kemarin pelajaran tentang grafik tag. Nah, kamu buat ini, kamu saya kasih contohnya, contoh di kelas aja lagi contoh videonya kayak ini. Kita mencari jenis strukturnya, kita nyari landscape-nya ini. Nah, orang tuh jelas, nah kurang lebih seperti ini contoh jelasan nanti dikasih yang mana yang error of time, mana yang ini pastennya mana. Ini. Jadi bikin kumpulan itu video kan saya seleksi lah mana yang sesuai sudah dengan tunjuk saya apa features segala macam sudah sesuai. Nah ini bagus saya masuk saya download saya share lagi ke grup. Nah pada nonton semua sebelumnya saya sudah kirim juga share yang dari orang YouTube udah pula ditonton. Kenapa lah tuh? Mereka mau nengok aib kawannya. langsung refleksi biasanya kan Nengok kamu ini lucu lah. Jadi bahan aib jadi. Tapi ini yang saya share yang memang yang benar yang sebagai contoh. Kalau yang tidak bagus kayaknya niru pula yang tidak bagus malah yang aib tadi ketemu kan yang aib. Jadi bagaimana ini contoh, jadi memang ditontonnya bu, jadi ya sudah tuh untuk berikutnya yang belum ngumpul tuh kan, kita ngumpulkan yang anak-anak yang aktif ya kan. Nah, untuk berikutnya pada ngumpul anak-anak yang sedang ke bawah itu bagus kan, mereka bagus. Mungkin sudah karena sudah contoh kawan itu karena mau ditonton ini ya kan, ditonton ini ya.
Aku naik ini boleh juga nih kayak gitu caranya. Iya sih, jadi ide sih. Itu kan nak perlu video kamu mungkin pertamanya buka terus kita nak nengok baik kan nengok air lah kata ibu tadi. Iya. Kalian nengok buku kawan Iya. Aku pula ada pula lagi yang di video tuh dia sukoi Oh, iya. nah, aku udah sering-sering gitu tengoknya. Ditonton kali kali. Ditonton terus. Ada sekolahnya kayak gitu lah. Iya. Gitu lah lagi kan. Kita makan dulu nah. Ikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.